Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan saya Ridho Prastio. Dalam kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya seputar perihal hijrah, di mana pertanyaan-pertanyaan ini sudah saya catat ya. Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh anak-anak muda yang ingin hijrah atau yang baru hijrah atau yang bahkan yang sudah hijrah gitu. Alhamdulillah, di sebelah saya telah ada hadir Ustadz Abu Nujumi. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik Ustadz, langsung saja tidak panjang dari saya. Santai ini ya? Ya santai Ustadz. Bisa sambil ngopi ya? Iya boleh. Karena ini ceritanya podcast ya. Jadi pertanyaan jawaban Ustadz nanti pun bisa langsung saya potong-potong gitu. Ustadz ngomong, saya langsung. Boleh. Baik. Pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana untuk seseorang yang baru hijrah dan dia mau mencoba mendalami Islam? Pertanyaannya Ustadz, ilmu-ilmu Islam tentang apa saja yang perlu dipelajari di awal-awal masa hijrah itu untuk membuat semakin istiqomah Ustadz? Silakan Ustadz dijawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan umum ya, yang sering banyak sekali ditanyakan, bagaimana prosesnya hijrah ya. Kemudian tentu terakhirnya dia ingin istiqomah seperti apa. Kemudian banyak juga kebingungan orang yang ketika hijrah itu apa sih yang dilakukan. Misalnya orang yang hijrah ini, saya kurang lancar baca Al-Quran Ustaz. Iya. Apakah hijrahnya saya belajar ngaji dulu Al-Quran, membaca Al-Quran gitu kan. Nah ini kan juga harus diluruskan gitu. Kenapa? Yang pertama, ketika kita hijrah, kenapa kita hijrah? Kita menyadari bahwa kita ini selama ini lalai gitu kan. Lalai terhadap kewajiban. Maka itulah kita hijrah. Kemudian bagaimana cara memulainya? Yang pertama adalah niat dulu. Niat. Ya. Karena niat itu yang pertama, niat itu untuk amal. Setiap amal itu harus diawali dengan niat. Kemudian niat itu juga yang mempengaruhi hasil. Dia sampai atau tidaknya kepada tujuan. Iya. Nah, kan? Kenapa? Karena kalau dalam hadis Rasul itu dijelaskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini juga sangat penting karena ini di awal ya, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Ya kan? Wa innama, dan sesungguhnya seseorang tadi itu mendapatkan apa yang dia diniatkan. Iya. Kemudian dilanjutkan dalam hadis yang panjang itu, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dia akan mendapatkan hijrahnya itu karena Allah dan Rasul. Kemudian masih ada sambungan hadis tadi itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Nah, itu kan. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia. Nah, itu kan. Awimro'atim yang kihuha, dan juga karena wanita yang ingin dinikahinya, karena laki-laki yang ingin dinikahinya, gitu kan. Fahijratuhu ila mahazara ilaih. Ini
urgensi daripada niat. Gitu. Dan yang pertama niatnya karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan hijrah itu karena Allah dan Rasul. Dan ini yang harus kita capai. Gitu. Iya. Nah itu dia. Itu dulu yang pertama niatnya dulu. Pertama kan? niat. Oke. Dengan benar. Nah kemudian setelah kita hijrah, apa yang kita lakukan? Nah, ya, maka kita luruskan dulu ketika hari ini banyak orang hijrah kalau diajak ke majelis ilmu, Iya. ngaji, aduh, kayaknya saya mau tahsin dulu lah gitu kan, saya mau bahasa Arab dulu lah gitu kan, gitu. Aduh saya mau belajar sholat dulu lah, gitu. Aduh saya mau zikir dulu lah dan seterusnya kan. Iya. Akhirnya kebingungan ketika hijrah. Kenapa? Karena hijrah ini sesuatu yang urgent, ya kan? Kalau misalnya kita ini hijrah, lalu cara memulainya itu tidak tepat, ya doh, dia tidak tepat mulainya. Contohnya misal dia hijrah, dia melakukan hanya belajar membaca Al-Quran, tahsin yang hari ini lagi digemari kan? Iya. Apakah itu termasuk hijrah juga, Ustaz? Ya belum. Oh, belum. Kenapa? Berarti ketika dia tahsin, dia tetap saja tidak memahami wajib haram, Iya. tidak memahami halal haram. Oh, berarti Ustaz kalau ada orang yang belum pernah belajar Al-Quran, tiba-tiba dia belajar Al-Quran, belum dikatakan hijrah itu? Belum. Oh, jadi yang makna hijrah itu seperti apa? Nah itu, maka diperintahkan itu kan kalau di Al-Quran itu kan segera mendatangi majelis ilmu. Majelis ilmu itu siapa yang ngasuh? Ada nggak yang ngasuh? Ada. Ada kan? Berarti harus mendatangi Guru. Berarti langkah pertama yang dilakukan orang yang ingin hijrah itu mencari majelis ilmu, mencari guru. Gitu. Tapi orang yang ingin belajar Al-Quran itu juga mencari guru, Ustaz? Iya, tapi dia hanya spesifik saja. Oh gitu. Nah, tapi guru yang mampu mementori ya gitu dalam segala hal. Kenapa dikatakan urgent ini hijrah? Karena supaya kita ini tidak lalai lagi gitu. Iya. Kalau kita hanya mengkaji tahsin, sementara hukum halal haram kita tak paham, ya wajib juga yang diharamkan kita tak paham, berarti kita tetap sama saja meninggalkan kewajiban, lalai kepada apa yang diharamkan. Berarti hijrah ini adalah tentang halal dan haram gitu, Ustaz ya? Tentang kewajiban. Tentang kewajiban. Nah, itu. Oh gitu. Itu. Bukan sekedar menuntut ilmu gitu ya, sekedar tapi tidak tahu halal haram. Nah, ini bagus gitu. Iya. Hari ini banyak ngaji itu penting, wajib. Bukan yang penting ngaji gitu kan. Jadi beda loh ya. Iya. Mengkaji karena itu sesuatu yang wajib dan penting, bukan yang penting ngaji. Kalau yang penting ngaji itu ya akhirnya yang penting datangi majelis ilmu, ya kan, paham nggak paham itu ya nantilah urusan belakang gitu. Nah ini itu harus didudukkan dulu. Itu yang pertama tadi itu. Berarti tugas kita ini orang yang hijrah itu mencari guru, mencari mentor. Iya. Guru langsung. Apa tugas guru? Yang mementori kita. Tapi kadang kita nggak tahu juga, Ustaz, mana guru nih macam-macam juga, Ustaz. Ya. Jadi macam mana kita cara melihat mentor yang ini mentor yang harus aku berguru kepada beliau gitu. Ya. Kadang guru-guru banyak, Ustaz. Macam mana kita mengenali? Yang pertama kita ini mencari referensi sebanyak-banyaknya. Berarti kita ini harus aktif. Datangi majelis, dari satu majelis ke majelis yang berikutnya dan seterusnya. Sampai betul-betul kita ini menemukan. Kalau kita niatnya sungguh-sungguh ingin berhijrah, insya Allah Allah akan tunjukkan. Tapi dengan catatan kita harus berkorban. Harus sungguh-sungguh melakukan. Kalau kita ini belum dapat referensi, ya kita harus sebanyak mungkin mendatangi majelis-majelis. Yang hari ini kan tidak. Dia ini hanya nyaman di satu majelis. Ya kan? Iya. Paham tak paham dia sudah mencukupkan di situ saja. Dan mengatakan dirinya sudah hijrah. Sudah mengklaim dirinya sudah. Aku sudah hadir di majelis ini gitu. Jadi hijrah itu bukan perspektif kita sebagai manusia. Iya. Tapi makna hijrah itu karena perintah Allah, maka kita harus masuk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Gitu. Jadi itu tugas pertama adalah orang yang hijrah itu
mencari guru, mencari mentor. Oke. Jadi yang guru tadi itu yang akan membimbing kita kepada persoalan hijrah tadi, yang menunjukkan semua, yang mampu menjelaskan perkara halal haram. Ya. Yang menunjukkan semua kewajiban, Iya. menunjukkan juga semua apa yang diharamkan. Gitu. Itu hijrah ya. Itu namanya hijrah. Oke. Baru satu pertanyaan Ustadz. Ya. Sudah panjang paparan Ustadz ya, Masya Allah. Jadi teman-teman ya, yang harus dilakukan pertama kali ketika seseorang hijrah itu adalah perhatikan dulu niat. Nah, niatnya itu benar-benar untuk Allah dan Rasulnya, bukan niatnya untuk mencari wanita Ustadz. Tapi emangnya bisa gitu Ustadz? Dia hijrah cari wanita, emangnya dapat wanita itu Ustadz? Ya dapat. Ada ya gitu ya? Kenapa? Karena itu sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW dan hadis tadi itu kan ketika dia hijrah itu bukan karena Allah tapi hijrahnya karena dunia. Hari ini dia hijrah mungkin karena ingin mendapatkan dunia, Iya. ingin mendapatkan supaya rizkinya banyak, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kedudukan, dan ingin mendapatkan wanita. Dan Allah akan memberikan semua itu. Tapi Ustaz, kalau kita hijrah kita karena Allah, hijrah kita karena Rasulullah, itu kan otomatis pasti Allah berikan juga dunia, Ustaz. Betul. Betul, Ustaz? Nah, betul sekali itu. Jadi tinggal perkara niat aja ya. Jadi sayang kan? Iya, iya. Kalau kita hijrah karena Allah dan Rasul juga itu didapatkan. Dapat juga Ya kan? Tak hijrah karena Allah dan Rasul kita dapatkan, Iya. tapi kita tidak mendapatkan pahala. pahala. Nah, itu. Gitu, Ustaz. Yang kedua adalah mencari guru, mentor yang bisa membimbing kita ya. Untuk mengawasi kita perbuatan halal dan haram gitu. Betul sekali. Oke, baik. Selesai pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana hukumnya apabila seseorang muslim atau muslimah yang baru hijrah, tapi kadang dia masih suka melawan kedua orang tua? Ini banyak kejadian, Ustaz. Ada orang yang baru hijrah gitu, dia lebih mementingkan majelis-majelis ilmu dan dia tidak mementingkan diri dia ketika dibutuhkan oleh orang tua dia. Dia lebih memilih majelis ilmu. Itu bagaimana, Ustaz? Ada kadang manusia seperti ini, Ustaz. Ya, baik, dan ini banyak juga terjadi kan. Kenapa? Karena ketidakpahamannya tentang hijrah. Gitu kan? Karena kita ini ketika hijrah itu kan kita tidak lalai lagi terhadap kewajiban. Kemudian kita paham juga bentuk-bentuk kewajiban. Jangan sampai kita ini menjalankan satu kewajiban, tetapi kita meninggalkan kewajiban yang lain. Iya. Sama saja tidak hijrah. Nah, itu kan mentaati orang tua, berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib. Wajib. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Bagaimana supaya kedua kewajiban ini berjalan beriringan? Iya. Bagaimana, Ustaz, itu? Nah, itu yang pertama. Orang yang hijrah itu ketika dapat bimbingan, ya, ketika dapat bimbingan yang benar, maka dia akan tahu bagaimana cara memperlakukan orang tua sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena hukum membantah orang tua, Iya. saja itu dosanya besar sekali. Iya kan? Iya. Apalagi tidak mentaatinya. Membantah kata saja kepada orang tua, itu dosanya luar biasa besar. Mana mungkin dia hijrah tapi tetap memelihara dosa yang besar tadi itu. Berarti orang seperti ini hijrahnya itu belum berhasil, Ustaz, ya? Belum berhasil, Belum. tidak dikatakan hijrah. Belum Nah, dikatakan itulah butuhnya hijrah. mentor tadi kan. Iya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tak punya mentor. Iya. Dia hanya senang-senang saja mendatangi majelis ini. Masih sebatas euforia saja. Suka ngumpul gitu. Padahal majelis itu sesungguhnya tidak menjelaskan perkara tentang hijrah. Gitu. Namanya hijrah ya harus kepada substansi hijrah itu. Begitu, Ustaz. Gitu ya. Berarti hijrah yang benar itu orang tua itu dia semakin hadir ke majelis ilmu, mestinya dia semakin patuh sama orang Semakin tua. patuh, Itu namanya semakin hijrah. hormat kepada orang tua. Orang yang hijrah ini tentu yang pertama adalah karena dia ini dapat bimbingan, lalu dia tahu bagaimana keluar dari lisannya itu sesuatu yang ahsan. Iya. Ya kan? Jadi ketika dia ngomong bagaimana tidak menyakiti orang tua, lalu bagaimana orang tua itu dia ridho terhadap niat hijrah kita. Iya.
Karena persoalan hijrah itu kan bukan persoalan yang gampang kan. Iya. Kadang ada orang tua itu yang tidak menginginkan karena ketakutannya kepada dunia misalnya kan. Jadi persoalan hijrah itu seolah-olah dianggap kalau orang yang hijrah itu dia akan sempit sekali hidupnya, akan miskin hidupnya dan seterusnya. Maka orang tua hari ini takut kalau anaknya hijrah, gitu kan? Misalnya, Tapi bagi anak-anak muda ini, remaja, kalau dia nggak pacaran orang tuanya kan was-was ini Was-was. normal nggak anakku ini gitu kan? Benar nggak? takut orang tuanya nggak laku. Nggak laku anaknya. Nah itu dia. Ini anakku nih kok nggak pernah bawa pasangannya ya. Iya. Nggak laku Ini normal apa nggak ya? ini atau nggak laku anakku ini kan? Mau sampai kapan sendiri gini gitu ya? Nah itu. Jadi kita ketika orang hijrah jadi mendapat bimbingan, maka dia mampu menjelaskan kepada orang tuanya dengan bahasa yang santun, Iya. bahasa yang sopan, membuat menggugah hati orang tua, meluluhkan hati orang tua yang keras tadi. Gitu. Bukan kita ini menjadi pelawan. Gimana orang hijrah kok menjadi pelawan dengan orang tua? Berarti belum hijrah gitu. Belum hijrah. Tapi Ustadz, ada lagi ini. Kalau tadi kan melawan kepada orang tua. Iya. Kalau sekarang lain lagi nih Ustadz. Dia hijrah untuk ilmu, ya kan, hadir ke majelis-majelis ilmu. Tapi dia tidak melawan, dia nurut. Cuman pemahaman dia berbeda dengan pemahaman orang tua dia, sehingga dia mendebat. Ini lain lagi Ustadz. Tadi melawan kan, dia nurut Ustadz. Disuruh A, disuruh B, dia nurut. Tapi ini dia mendebat dalam artian dia beradu ilmu, beradu argumen. Misalkan dia baru hijrah, celananya cingkrang, ya kan, jenggot. Bapak nggak pakai jenggot Pak, katanya. Neraka bapak, nah gitu. Itu bagaimana Ustaz? Hukum anak yang hijrah seperti ini, apakah orang tuanya yang salah atau anaknya itu yang belum dikatakan hijrah Ustaz? Nah inilah pentingnya tadi lagi-lagi mentor kan, guru yang mampu menjelaskan Islam secara keseluruhan. Iya. Tadi itu kalau kita lihat tentu yang tidak luas wawasannya terhadap Islam menggunakan satu dalil saja, sehingga yang tidak berdalil dengan itu semuanya salah. Nah ini kan perlu diluruskan juga ya. Jadi kita ini harus yang pertama gini dong, misal contohnya saya sendiri kan, saya sendiri itu kalau orang tua lagi ngomong saya nggak pernah bantah, saya diam saja, mendengar saja gitu kan. Tapi pada saat itu kalau dia bicara agama berbeda dengan yang kita pelajari saat ini, bagaimana Ustaz? Nah inilah pentingnya sifat legowo. Legowo apa Ustaz? Legowo itu kita membiarkan orang tua kita ngomong. Itu sama nggak dengan membiarkan orang tua sesat? Tidak, kecuali kita membiarkan selamanya. Seperti gini contohnya. Iya. Ketika orang tua kita kan melihat nih, orang tua ini lagi ngomong ini sungguh-sungguh. Kalau dibantah akan terjadi perdebatan. Dan kita tahu orang tua kita ini pemahamannya masih harus diluruskan. Iya. Ya kan tidak harus saat itu. Begitu. Iya. Contoh ini sederhana. Iya. Yang saya lakukan. Misalnya meluruskan pemahaman orang tua. Orang tua saya ini dulu taat, tapi agak kejawen. Kejawen itu Ustaz? Istilah kejawen itu masih pakai sesajen. Oh. Nah, tapi taat ya? Tapi taat dia. Agama taat, sholat rajin. Sholat, zikirnya luar biasa. Nah, itu kita sebagai anak bagaimana? Tahajudnya luar biasa, duhanya luar biasa gitu kan. Tapi masih menggunakan sesajen. Gitu kan? Dan itu kan salah. Iya. Bisa nggak kita patahkan langsung? Ya enggak, kita akan dimarahi. Kenapa? Dia mendapatkan itu dari turun temurun. Iya. Dan dia menganggapnya itu benar. Nah gitu. Caranya apa? Kita mengalah di saat itu bukan berarti kita kalah. Tapi kita ini bersabar supaya kita dapat momen untuk meluruskan. Momen itu karena kapan? Orang tua itu akan melihat anaknya ini betul-betul paham atau tidak. Itu dilihat dari sikapnya gitu kan. Bukan dari sisi bicara saja dong. Iya. Tapi dari ngelihat sikap kita ini santun, kita mendengar, pasti suatu saat orang tua itu akan bertanya. Itulah yang saya lakukan. Saya sabar ketika ngomong itu, kamu harus begini-begini. Ya kita dengarin. Kalau saya bantah ini nanti debat nggak? Oh debat kayaknya. Kalau debat nanti musuhan lagi. Ya musuhan. Kelahi lagi. Iya, bahaya itu kan. Nah akhirnya diam. Berarti kita diam. Dan besok aja bicara lagi, sampailah betul-betul orang tua itu bertanya. Kenapa? Dia akan menyadari bahwa anaknya ini orang yang paham agama. Iya.
Tapi Dia akan tapi kalau bertanya. kalau orang tua ini tetap menyadari dia tetap kokoh, tetap nggak mau sampai kapan pun bagaimana Ustaz? Tak mungkin. Nah itu sikap anaknya yang dipertanyakan itu. Oh, gitu. Sikap anaknya yang dipertanyakan. Nah itulah yang kami lakukan terhadap anak kepada orang tua. Akhirnya orang tua tadi bertanya, ini pakar hukumnya. Akhirnya apa? Kita dijadikan rujukan oleh orang tua. Dari yang pertama ditentang kemudian menjadi rujukan, itu karena sikap, Iya. bukan karena ucapan di awal. Karena santunnya kepada orang tua, kita menunjukkan perubahan setelah hijrah, bahwa kita ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Berarti dengan menunjukkan santun ya. Ya, menunjuk sikapnya, bukan hanya Sikap. sekedar ucapan, tapi juga amaliyah kita. Bagaimana hubungan kita terhadap kakak adik, bagaimana hubungan kita terhadap tetangga, saudara. Itu orang tua akan melihat terus. Oh iya, ini benar-benar berubah. Betul-betul paham. Berarti cukup dengan santun Ustaz? Iya, santun dulu. Oh gitu. Membangun respect, Iya. simpatik orang tua dulu. Nah, itu yang dilakukan pertama. Bukan ucapan. Nah, itu harus dicatat. Apalagi ngomong orang tua ini neraka bahaya, itu neraka itu mah orang tuanya neraka kan. Iya. Nah, siapa benar kita ini kan gitu. Nah, ini hati-hati tuh ya bagi Oke. orang yang hijrah. Maka pentingnya mendapatkan mentor yang tepat tuh. Mentor atau guru Ustaz ya. Atau guru yang tepat.